Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem periodik unsur atau yang sering disingkat sebagai SPU. Bagaimana sih perkembangan SPU dan bagaimana sifat-sifat di sistem periodik unsur yang ada di tabel seperti ini nih. Nah, di sini akan kita bahas ya. Disimak videonya dan selalu yakin bahwa ada chemistry di antara kita. Sistem periodik unsur mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, mulai dari unsur yang dibagi menjadi logam dan non-logam, teori Triet-Dobereiner, teori Octave-Newlands, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern yang kita pakai sampai sekarang. Perkembangan sistem periodik unsur diawali dengan teorinya Lavoisier yang menyatakan bahwa unsur terbagi menjadi dua golongan, yaitu logam dan non-logam. Berikut adalah pembagian unsur menurut Lavoisier. Yang logam ada besi, perak, tembaga, kobalt, dan platina, dan non-logam ada karbon dan fosfor. Namun teori ini masih banyak kelemahannya, terlebih lagi ketika ditemukan unsur-unsur baru yang sifatnya mungkin di antara logam dan non-logam. Selanjutnya adalah teori Triet-Dobereiner. Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat-sifat kimia dengan massa atom. Berdasarkan massa atom relatifnya, unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur atau triet, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Berikut adalah contoh triet antara kalsium, strontium, dan barium. Dan ini adalah data berupa massa atom relatif dari tiap-tiap unsur. Ketika dimasukkan ke perhitungan, ternyata massa atom strontium merupakan rata-rata dari penjumlahan antara massa unsur kalsium dengan unsur barium dan dibagi 2. Maka terbuktilah teori ini. Namun teori ini terbantahkan ketika ada unsur lain yang tidak memenuhi aturan Triet-Dobereiner. Selanjutnya ada teori Octave-Newlands. Seorang ilmuwan Inggris yang bernama John Newlands pada tahun 1863 menyusun unsur-unsur menurut naiknya massa atom. Menurut Newlands, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Artinya, dalam susunan unsur tersebut, unsur ke-8 mempunyai sifat yang sama dengan unsur pertama, unsur ke-9 sama dengan unsur kedua, dan seterusnya seperti oktav dalam musik. Akan tetapi, beberapa unsur selanjutnya tidak menunjukkan kesamaan sifat seperti yang diharapkan. Namun meskipun demikian, teori ini merupakan pembuka jalan bagi penggolongan unsur. Selanjutnya adalah teori dari Mendeleev. Mendeleev membagi unsur menjadi susunan-susunan baris dan kolom. Unsur-unsur disusun 12 baris mendatar yang disebut periode berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak atau golongan berdasarkan kemiripan sifatnya. Selain itu, Mendeleev juga menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan banyak unsur yang belum ditemukan. Jadi dia menyediakan tempat kosong sebagai nanti akan diramalkan ditemukannya unsur baru di situ gitu. Jadi masih dikosongin dulu. Nah, ini adalah contoh dari tabel sistem periodik Mendeleev. Nah, kita bisa lihat di situ kan masih ada bagian-bagian yang dikosongkan atau yang di-strip sama si Mendeleev. Itu dia ramalin di situ nanti akan ditemukan unsur baru. Jadi dikosongin sama dia beberapa bagian di tabel tersebut. Selanjutnya, penelitian dari Mendeleev dilanjutkan oleh H.G.J. Moseley yang membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleev. Unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan unsur-unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Berikut merupakan gambar sistem periodik modern yang kita pakai sampai saat ini. Pada tabel periodik unsur ini, bagian baris disebut sebagai periode, sedangkan bagian kolom disebut sebagai golongan.
Golongan dibagi dua, ada yang golongan A atau golongan utama dan golongan B atau golongan transisi. Dan di bagian bawah pun terdapat logam transisi dalam yang dikenal sebagai golongan lantanida dan aktinida. Seperti yang kita lihat pada gambar, golongan lantanida dan aktinida berada di luar tabel periodik, ditaruh di bawah. Tapi sebenarnya ini hanya untuk mempersingkat penulisan saja supaya tidak terlalu panjang. Jadi lantanida dan aktinida itu sendiri sebenarnya ada di golongan 3B di periode 6 dan periode 7. Kalau ditulis secara lengkap, nah seperti inilah susunan tabel periodik yang sebenarnya. Jadi lebih panjang lagi ya kalau kita nggak turunin ke bawah. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama ada jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron, sifat logam dan non-logam, serta kereaktifan unsur-unsur di tabel periodik unsur. Sifat keperiodikan yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Nah, dalam satu golongan kan dari atas ke bawah periodenya semakin besar kan, maka jumlah kulit yang terpakai juga semakin banyak, sehingga jarak dari inti atom ke kulit terluar semakin besar dan jari-jari atom pun semakin besar. Seperti ini ilustrasinya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulit bertambah, maka jari-jari semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan jumlah kulitnya sama, tetapi muatan inti semakin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat, maka jari-jari semakin kecil. Yang kedua ada energi ionisasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Berikut adalah tabel contoh nilai energi ionisasi beberapa unsur di golongan A. Seperti ini ilustrasinya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulit kan bertambah, jari-jari semakin besar sehingga jarak dari inti atom ke kulit terluar makin jauh, sehingga tarikan intinya makin lemah, maka energi ionisasi semakin kecil. Ibarat kata, misalnya si Jono punya pacar dua, yang satu tinggal di Bekasi, yang satu tinggal di Malang, ya. Nah, energi Jono untuk melepaskan satu pacarnya itu lebih kecil yang di Malang, ya kan? Dia lebih mudah melepaskannya karena ya bisa aja alasannya karena jarak kita terlalu jauh gitu kan, lebih gampang buat putusnya, seperti itu. Beda halnya jika dalam satu periode. Dalam satu periode dari kiri ke kanan muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat dan elektron terluar sulit lepas, maka energi ionisasi semakin besar. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Berbeda halnya dengan energi ionisasi. Kalau tadi kan energi untuk melepaskan, kalau yang ini energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuklah ion negatif. Tanda negatif artinya energi dilepas. Ini adalah tabel afinitas elektron beberapa unsur ya. Berikut adalah ilustrasinya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulit bertambah, jari-jari semakin besar sehingga tarikan inti melemah, maka afinitas elektron juga semakin kecil. Kita ibaratkan lagi ya tadi sama si Jono ya. Tadi kan Jono sama pacarnya di Malang udah putus gitu kan. Nah, kira-kira nih kalau jaraknya jauh ya kan, jari-jarinya makin besar, kemungkinan untuk Jono mendapatkan kasih sayang lagi dari mantannya itu semakin besar apa semakin kecil? Semakin kecil ya. Jadi itu tidak dimungkinkan. Atau dia misalnya mencari pacar baru di Malang, itu lebih energi yang dia terima dari pacarnya di Malang atau yang dari kasih sayangnya, perhatiannya itu semakin kecil dibandingkan kalau misalnya dalam konteks satu kota yang sama. Dalam satu periode, muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka afinitas elektron semakin besar. Kita ibaratin lagi si Jono ya kan, kalau di satu kota yang sama dia punya
dua pacar ya nggak, muatan intinya bertambah kan, tarikan intinya makin kuat, hubungannya makin kuat gitu, maka energi yang diterima, energi kasih sayang yang diterima juga semakin besar. Yang keempat ada keelektronegatifan atau kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Berikut adalah tabel nilai keelektronegatifan beberapa unsur. Oke, ini ilustrasinya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah, jari-jari semakin besar. Artinya, jarak antara inti ke kulit terluar makin besar, sehingga tarikan inti melemah, maka kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain juga semakin kecil. Seperti Jono nih, tadi di Malang dia nggak punya pacar ya kan, lalu dia mau mengikat lagi pacar yang baru. Nah, kecenderungannya lebih kecil gitu untuk dia mencari lagi di kota yang jauh. Berbeda halnya jika ada di dalam satu periode. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, maka keelektronegatifan semakin besar. Jadi si unsur lebih mudah menarik eval dari atom lain untuk membentuk suatu ikatan. Selanjutnya adalah sifat logam dan non-logam yang dimiliki oleh unsur. Nah, perbedaannya adalah kalau logam dia bersifat konduktor, warna mengkilap khas logam, keras dan ulet. Sedangkan untuk yang non-logam bersifat non-konduktor dan memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Berikut adalah ilustrasinya. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam bertambah. Sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat non-logam yang bertambah. Oke? Ya, terakhir adalah kereaktifan. Kereaktifan ini sendiri sebenarnya adalah kemampuan suatu unsur untuk bereaksi atau berinteraksi atau membentuk ikatan dengan unsur yang lain. Nah, kereaktifan ini bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kan tadi jarak antara inti ke kulit terluar makin jauh kan, maka dia semakin reaktif. Jadi elektron valensinya itu lebih tidak terikat dengan intinya, lebih tidak tertarik dengan inti, maka dia kereaktifannya nambah gitu. Dia lebih mudah dilepaskan atau dia menarik gitu ya, seperti itu. Sedangkan dalam satu periode, kereaktifan dari kiri ke kanan sempat menurun, kemudian bertambah lagi gitu. Coba kamu bayangkan antara golongan 1A sampai golongan 3A, mereka kan sama-sama melepaskan ya enggak? Tapi lebih reaktif yang mana? Justru yang lebih reaktif yang lebih positif satu, lebih mudah melepaskan satu gitu kan, daripada dia harus melepaskan 3, energinya lebih besar. Jadi dia lebih reaktif yang melepaskan satu. Jadi kalau dari 1A ke 3A dia nurun. Lalu dari 4A ke 7A juga sama, dia meningkat lagi gitu, semakin reaktif dia, yang -1 semakin reaktif. Sedangkan unsur golongan 8A atau golongan gas mulia tidak reaktif. Mengapa? Karena gas mulia elektron valensinya sudah 8, jadi sudah stabil. Nah, kenapa sih Bu harus 8? Jadi kalau misalnya suatu unsur mau berikatan dengan unsur yang lain, dia harus memenuhi kaidah oktet atau aturan oktet, yaitu suatu unsur akan stabil jika ikatannya memiliki jumlah elektron valensi sama dengan 8. Namun ada pengecualian. Untuk atom yang memiliki nomor atom kurang dari 6, maka 1-5 ya, berlaku aturan duplet atau unsurnya akan stabil jika membentuk ikatan dan evalnya dihasilkan cukup 2 elektron saja. Seperti itu ya, oke? Untuk kaidah oktet atau aturan oktet dan aturan duplet nantinya akan kita perdalam lagi di bagian materi ikatan kimia. Ditunggu ya. Nah, kereaktifan unsur erat kaitannya dengan titik didih dan titik leleh dari unsur-unsur tersebut.
Semakin reaktif suatu unsur atau suatu atom, maka titik didih dan titik lelehnya semakin besar. Nah, di sini bisa kamu lihat ya di gambar. Di situ titik didih dan titik lelehnya sangat fluktuatif bergantung pada kereaktifan. Oke, kita ke contoh soal. 5 unsur dalam satu periode dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya. Dan pertanyaannya adalah urutan letak unsur dalam tabel periodik unsur dari kiri ke kanan adalah. Nah, di sini kita harus pahami dulu soalnya yang diinginkan apa. Dan begini cara menjawabnya. Oke, di sini yang jadi perhatiannya adalah di sini 5 unsurnya ada di dalam satu periode. Jadi kamu cukup memikirkan bahwa kita fokus dari kiri ke kanan gitu ya. Kriteria dari kiri ke kanan dalam satu periode seperti apa? Yang pertama, massa atom unsur B lebih kecil daripada unsur C. Nah, ini artinya ya otomatis si B lebih berada di sebelah kiri dari si C, karena dia lebih ringan gitu kan ya. Dari kita urutin kan dari kiri ke kanan, massa itu yang sebelah kiri lebih kecil gitu ya. Sampai sini dipahami dulu ya. Oke, bisa dipahami ya. Lalu setelah itu bisa kita tuliskan posisi antara B dan C. Nah, kita taruh seperti ini ya. Selanjutnya, keelektronegatifan unsur A lebih besar daripada unsur D, tetapi lebih kecil daripada unsur B. Itu artinya unsur A terletak di sebelah kanan unsur D, namun di sebelah kiri unsur B. Nah, kita taruh seperti ini dulu aja ya. Baru kita ke aturan yang ketiga. Aturan ketiga, energi ionisasi unsur E lebih kecil daripada unsur D. Itu artinya unsur E ada di sebelah kirinya unsur D. Sebenarnya sampai sini juga kita sudah menemukan jawabannya ya. Tapi kita coba cek aturan yang keempatnya ya. Jumlah elektron valensi dari unsur A lebih kecil daripada unsur B. Itu artinya unsur A terletak di sebelah kiri unsur B. Ya kan, elektron valensi itu menyatakan juga golongan kan. Berarti golongan kan dari 1 ke 8 kan, berarti kan dari kiri ke kanan urutannya. Ya jelas dia ada sebelah kiri. Terbukti ya jawabannya. Oke, sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada chemistry di antara kita.